Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengampu mata kuliah Statistika Penelitian, yaitu Bapak Ahmad Zaini MPD. Selamat siang juga kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak sekaligus mendengarkan presentasi kelompok 5 kali ini. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang ukuran dispersi. Kelompok kami beranggotakan yaitu Maulana Ihsan dengan nomor NIM 2108110017, lalu ada Sekar Ayu Adelia dengan nomor NIM 2108110021, kemudian ada Karisma Khairunisa dengan nomor NIM 2108110030, dan ada saya sendiri yaitu Wulan Ekasari dengan nomor NIM 2108110032. Lalu ada Tri Widiani Ningsih dengan nomor NIM 2108110103. Kemudian ada topik pembahasan yang akan kami sampaikan, yaitu ada pengertian dispersi, lalu jenis-jenis ukuran dispersi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, untuk itu saya serahkan kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan materi yang akan kami bahas. Kepada Tri Widiani Ningsih dipersilakan. Yang pertama ada pengertian dispersi. Dispersi adalah ukuran variasi yang biasa disebut ukuran penyimpangan atau ketidaksesuaian. Dispersi dapat menunjukkan persebaran data terhadap nilai sentralnya sehingga diketahui data yang sesungguhnya. Kemudian ada jenis-jenis ukuran dispersi. Ukuran dispersi dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain rentang atau range, jarak, deviasi, simpangan, bilangan baku, dan koefisien variasi. Pembahasan lebih lanjut akan dibahas oleh Saudara Maulana Ihsan. Ya, yang pertama ada range atau jarak. Range ialah ukuran ragam paling sederhana. Data yang telah diurutkan mulai terkecil hingga terbesar dihitung selisih di antara keduanya. Untuk rumus range sendiri dibagi dua. Yang pertama ada untuk data tunggal dan yang kedua ada untuk data berkelompok. Untuk data tunggal rumusnya yaitu R sama dengan T dikurangin B. R yaitu range yang akan dicari, T yaitu nilai tertinggi, B yaitu nilai terendah. Jadi rumus range untuk data tunggal yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Berikut ini contohnya. Ada 3 siswa, yaitu si A, si B, dan si C. Masing-masing dari siswa ini mengerjakan 3 pengerjaan ulangan harian. Ulangan harian pertama, kedua, dan ketiga. Untuk nilai ulangan harian pertama dari si A dengan nilai 75, kemudian ulangan harian kedua dengan nilai 90, dan yang ketiga ulangan harian dengan nilai 83. Kemudian dari ketiga nilai ulangan harian tersebut, nilai yang paling tertinggi atau T yaitu nilai 90. Sementara untuk nilai terendahnya yaitu 75. Jadi untuk mengetahui range-nya, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah yaitu 90 dikurangi 75 sama dengan 15. Sehingga total nilai dari ketiga kali ulangan harian berjumlah 248. Selanjutnya yang terakhir mencari rata-ratanya yaitu dengan cara total nilai dibagi dengan 3 kali ulangan harian tersebut. Yang artinya 248 dibagi 3 sama dengan 82,67 untuk nilai si A. Kemudian selanjutnya untuk nilai si B. Ulangan harian yang pertama untuk si B berjumlah 80
yang kedua 88, dan ulangan harian yang ketiga 87. Jadi total nilainya yaitu 255. Nilai tertinggi dari si B yaitu 88, sementara nilai terendahnya yaitu 80. Jadi untuk mencari range-nya 88 dikurangi 80 sama dengan 8. Dan untuk rata-ratanya total nilai yaitu 255 dibagi 3 sama dengan 85,00. Dan yang terakhir untuk si B, si C, nilai ulangan harian yang pertama yaitu 85, yang kedua 86, dan yang ulangan harian ketiga 89. Total nilai keseluruhan dari ulangan ketiganya yaitu 260. Untuk nilai tertinggi dari ketiga ulangan yaitu berjumlah 89 dan yang terendahnya dengan nilai 85. Jadi range-nya 89 dikurangi 85 sama dengan 4. Kemudian yang terakhir rata-ratanya total nilai yaitu 260 dibagi 3 sama dengan 86,67. Dan selanjutnya yang untuk data berkelompok sama saja sebenarnya caranya, yaitu range sama dengan titik tengah kelas tertinggi dikurangi titik tengah kelas terendah. Sementara itu ada juga kelemahannya dari range itu sendiri, yaitu besar kecilnya range ditentukan oleh nilai tertinggi dan nilai terendah dari distribusi frekuensi sehingga bersifat stabil dan kurang teliti. Ya, selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Sekar. Ya, selanjutnya itu ada deviasi simpangan ya. Deviasi itu merupakan ukuran penyimpangan yang menunjukkan perbedaan antara hasil pengukuran dengan nilai mean atau rata-ratanya. Di sini juga ada dua rumus ya. Yang pertama itu dari rata-rata simpangan. Yang keduanya varians dan standar deviasi atau simpangan baku. Rata-rata simpangan sama dengan jumlah harga mutlak simpangan per jumlah frekuensi. Yang kedua yaitu varians dan standar deviasi simpangan baku. S2 yaitu varians sama dengan jumlah deviasi yang dikuadratkan per frekuensi. Selanjutnya yaitu deviasi rata-rata, yaitu nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Di sini juga ada dua rumus ya. Yang pertama yaitu deviasi rata-rata data tunggal. Yang kedua itu deviasi rata-rata untuk data berkelompok. Untuk data tunggal itu deviasi rata-rata 1 per banyak data sigma dalam kurung X dikurangin XA tutup kurung sama dengan sigma dalam kurung X dikurangin rata-rata per banyaknya data. Terus yang kedua itu deviasi rata-rata untuk data berkelompok, yaitu deviasi rata-rata per sama dengan 1 per banyak data sigma F dalam kurung X dikurangin XA tutup kurung X sigma F dalam kurung X per X tutup kurung X rata-rata per banyaknya data. Selanjutnya akan disampaikan oleh Karisma. Baik, materi berikutnya yaitu bilangan baku dan koefisien variasi. Bilangan baku ialah mengubah bilangan yang dilapangkan dengan X1, X2, dan seterusnya menjadi bilangan baru yang dilapangkan dengan Z1, Z2, dan seterusnya. Perubahan tersebut mengubah labang rata-rata dan standar deviasi dari rata-rata menjadi X0 dan standar deviasi dari S menjadi S0. Rumus bilangan baku. Formula
statistik yang digunakan untuk menghitung bilangan baku, terlebih dahulu mengubah data dalam bentuk X menjadi Z. Rumusnya yaitu Z1 atau bilangan baru yang dilambangkan sama dengan X1 nilai dikali rata-rata hitungan per standar deviasi. Selanjutnya yaitu koefisien variasi, merupakan perbandingan nilai antara standar deviasi dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan presentase. Rumusnya yaitu koefisien sama dengan standar deviasi per nilai rata-rata dikali 100. Adapun contohnya, yaitu nilai bahasa untuk kelas A rata-ratanya 70 dan standar deviasinya 15, sedangkan nilai pendidikan agama rata-ratanya 75 dan standar defisiennya yaitu 22. Cara menghitungnya yaitu koefisien variasi sama dengan standar deviasi dikurangi rata-rata per 100%, yaitu 15 per 70 dikali 100% menjadi 0,214. Sedangkan koefisien variasi nilai pendidikan agama yaitu koefisien variasi sama dengan standar deviasi per nilai rata-rata dikali 100%, yaitu 22 per 75 dikali 100% menjadi 0,293. Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai koefisien variasi bahasa Inggris yang dicapai oleh mahasiswa lebih kecil dibandingkan dengan koefisien nilai pendidikan agama. Itu artinya sebaran data nilai bahasa Inggris yang diperoleh mahasiswa lebih homogen dibanding nilai pendidikan agama. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi yang sudah kelompok kami sampaikan. Untuk kesimpulannya yaitu dispersi adalah ukuran variasi yang biasa disebut ukuran penyimpangan atau ketidaksesuaian. Dispersi dapat menunjukkan persebaran data terhadap nilai sentralnya sehingga diketahui data yang sesungguhnya. Ukuran dispersi dibagi ke dalam berbagai jenis, yaitu rentang atau range atau jarak, deviasi atau simpangan yang dibagi menjadi dua, yaitu rata-rata simpangan, varians, dan standar deviasi atau simpangan baku. Dan jenis terakhir ukuran dispersi yaitu bilangan baku dan koefisien variasi. Sebelum kami mengakhiri presentasi pada kali ini, ada sedikit quotes of the day dari kami yang berkaitan tentang materi perkuliahan statistika penelitian, yaitu hiduplah seperti matematika, mengalihkan kegembiraan, mengurangi kesedihan, menambah semangat, membagi kebahagiaan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.